Bapa kami di surga, ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami di hari ini. Oleh karena kehidupan itulah sehingga di malam hari ini kami semua persekutuan jemaat boleh berkumpul dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami, bahkan keluarga kami yang berduka di tempat ini. Dalam persekutuan bersama ini kami mengaku bahwa peristiwa kematian yang telah berlaku di tengah-tengah keluarga di tempat ini masih meninggalkan suasana duka dalam hidup keluarga mereka, bahkan dalam kehidupan persekutuan jemaat kami. Oleh karena itu ya Bapa, di malam ini dalam persekutuan kami mencari penghiburan daripada-Mu. Hiburkanlah keluarga bahkan kami semua dengan firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab yang saya siapkan bagi kita semua di malam hari ini dapat dalam kitab surat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-8 saya akan bacakan bagi kita semua. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan akan menjadi pokok perenungan kita ada di ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Selamat malam, shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang orang tua kekasih kita yang meninggal di tempat ini berbeda dengan keyakinan kita, tapi di malam hari ini keluarga pun merindukan penghiburan dari kitab persekutuan jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, bahkan keluarga, saya bisa bilang hidup itu indah, indah seperti pelangi. Sepakat? Hidup itu indah, bahkan indah seperti pelangi. Kalau kita lihat pelangi, pelangi indah toh? Indah, indah pelangi. Demikian pula hidup. Hidup itu indah seperti pelangi. Kenapa indah? Karena hidup itu pun memiliki banyak warna. Suka, ada duka, ada air mata, tapi juga ada tawa. Jadi hidup itu sangat indah. Bahkan saking indahnya, hidup itu sangat berarti. Seperti pelangi, kalau habis hujan pasti ada pelangi. Itu berarti tidak ada hujan lagi yang turun di hari itu. Kalau muncul pelangi. Hidup itu indah, bahkan hidup itu berarti. Kita manusia selalu berhadapan dengan situasi hidup yang penuh dengan warna seperti pelangi. Hari ini kita bisa tertawa, tapi 1 jam kemudian, bahkan 5 menit kemudian, kita bisa saja menangis. Dan tidak ada orang yang bisa menebak warna apa yang akan ia alami, atau situasi hidup seperti apa yang akan ia alami setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik dalam hidupnya. Tidak ada orang yang bisa tebak.
Apakah warna merah, warna hijau, warna kuning, warna hitam, atau warna putih, atau merah muda, yang akan dialami dalam hidupnya. Di satu hari kita menjalani hidup, tidak ada yang bisa tebak. Namun dari semua warna dalam hidup kita manusia, warna atau situasi duka dan air mata adalah hal yang sangat kita takuti, bahkan kita hindari terjadi di hidup kita manusia. Orang menghindari yang namanya duka. Orang berusaha menghindari yang namanya air mata, kecuali air mata kebahagiaan. Kalau air mata kebahagiaan, pasti semua orang merasa senang, sekalipun ada air mata tapi bahagia, hati bahagia. Berbeda kalau air mata duka cita. Banyak, bahkan setiap manusia sulit menerima situasi atau warna duka ketika situasi duka itu menimpa hidupnya. Menghadapi keadaan hidup yang demikian, bacaan kita di malam hari ini yaitu surat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya ke-8, khususnya di ayat yang ketiga, mengajak kita semua, bahkan terlebih lagi keluarga di tempat ini, untuk tetap teguh dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, terlebih lagi ketika menghadapi peristiwa duka di dalam hidup kita manusia. Kita diajak untuk tetap teguh dalam menghadapi warna-warna hidup ini, apalagi kalau warna itu warna hitam, karena kalau duka identik dengan warna hitam. Pencobaan dalam hidup harus kita pahami sebagai sebuah bagian dari ujian iman kita, seperti dikatakan di ayat 3. Kita harus pahami bahwa setiap pencobaan, situasi duka dalam hidup kita, itu adalah bagian dari ujian iman. Kalau kita berhasil melewati ujian iman itu, maka akan ada ketekunan yang kita miliki dalam hidup ini, yang membuat kita menjadi manusia yang tidak berkekurangan dalam hal apapun. Itu ada di ayat 4. Kalau kita punya ketekunan, maka kita akan menjadi manusia yang tidak punya kekurangan dalam hal apapun. Artinya, ujian hidup, pencobaan, pergumulan yang kita alami dalam hidup ini, bahkan duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, kita jadikan semua itu sebagai sebuah sarana pertumbuhan iman kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh. Itu maksudnya. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang menantang kita umat Tuhan untuk benar-benar belajar menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita ditantang untuk menerima kehendak Tuhan. Kalau memang sudah waktunya kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, kita harus menerima kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun peristiwa duka adalah peristiwa yang sangat sulit untuk kita hadapi dalam hidup kita sebagai manusia. Kenyataan hidup kita manusia seringkali berbeda, bahkan berbeda jauh dengan keinginan dan rencana-rencana hidup kita. Kenyataan hidup selalu berbeda jauh, bahkan sering berbeda jauh dengan rencana-rencana hidup kita. Kematian memang membuat keterpisahan yang amat jauh, sangat jauh. Kita terpisah antara kita dengan orang yang kita kasihi secara fisik. Tetapi saat kita mengalami duka cita, saat itu juga kita sedang ditantang untuk tahan uji, bahkan bertekun dalam iman menghadapi pencobaan atau ujian hidup itu. Selain itu, ketika kita mengalami duka cita, sesungguhnya itu juga bisa menjadi sebuah sarana untuk menjadikan pribadi kita lebih baik lagi dalam iman kepada Allah. Bahkan peristiwa duka pun akan menumbuhkan rasa kasih kita kepada sesama dan keluarga. Betul? Peristiwa duka kebanyakan akan menumbuhkan rasa kasih kita kepada sesama. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena kebanyakan dalam peristiwa duka
Di sana juga terjadi peristiwa maaf memaafkan. Anak dan orang tua yang sudah saling bermusuhan selama puluhan tahun, ketika ada peristiwa duka, di sanalah waktu yang mereka pakai untuk saling maaf memaafkan. Jadi peristiwa duka juga menemukan rasa kasih kita kepada sesama, kepada keluarga, bahkan dalam pelayanan kita. Karena saat duka terjadi, kita pun disadari betapa berharganya hidup dalam kebersamaan, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan jemaah. Ketika duka terjadi, Bapak Ibu saudara, bahkan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan di tempat ini, sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa kelemahan itu ada dalam diri kita. Tetapi kita hidup dalam kuasa dan rencana Allah. Kita hidup ada dalam otoritas Allah, karena Allah lah pemilik hidup kita. Allah berdaulat atas hidup kita, atas mati kita umatnya. Dan firman Tuhan saat ini pun datang menghibur dan menguatkan keluarga Burinti Busur tempat ini, yang beberapa waktu kemarin ditinggalkan oleh orang tua yang sangat mereka kasihi. Bagaimana mama kembar mengurus orang tua atau papa terkasihnya dengan sangat baik, dan dalam beberapa waktu kemarin orang tua kekasih harus kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa. Kita diajak untuk selalu mensyukuri kehidupan, sekalipun dalam duka cita. Mensyukuri kehidupan sekalipun dalam duka cita, dan terus menaruh harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada suami, anak, keluarga, jemaat, tapi menaruh harap kita hanya kepada Allah. Segala situasi hidup kita hendaknya membuat kita semakin bersyukur, bahkan di situasi duka sekalipun, karena duka cita dipakai untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Dia pemilik hidup kita. Bagi kita semua yang hadir di malam hari ini, firman Tuhan ini pun mengingatkan kepada kita semua yang masih hidup, karena memang firman itu untuk kita semua yang masih hidup dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan cobaan, kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Ketika pencobaan pergumulan itu datang, bagaimanakah kita harus bersikap? Apakah kita akan menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang mudah goyah, menjadi orang yang mudah patah semangat, menjadi orang yang mudah berkecil hati, ataukah ketika pencobaan datang, ketika duka cita datang dalam hidup kita, kita justru memilih untuk menjadi orang yang lebih bijak, orang yang lebih tahan uji, dan bahkan menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama. Yang mana kita mau pilih? Pilihan ada dalam diri kita masing-masing. Melihat hal positif dari setiap masalah dan kesulitan hidup yang kita alami. Amin.